Kemarin Jumat dan Sabtu kami melakukan ziarah kepada kubur beberapa ulama, makam beberapa ulama di Riau dan di Sumbar. Pertama, Syekh Abdul Ghani Batu Basure Al-Khalidi. Beliau seorang ulama yang wafat di usia 150 tahun. Kemudian kami berkunjung ke makam Syekh Muhammad Sa'ad Munka di 50 kota. Kemudian Syekh Abdurrahman Batu Hampar, kakek dari Bung Hatta, proklamator, yang mereka semua ulama-ulama besar di zaman itu. Kemudian kepada Syekh Zakaria Labesati Malalu di Tanah Datar, tepi Danau Singkarak. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, mereka itu meninggal, yang saya ingat paling muda tahun 1973. Itu Zakaria Labesati. Meninggal tahun 73, 2022 kami datang ke kubur beliau. Dan dapat cerita, sebelum kami datang itu, beberapa hari sebelumnya datang 2 mobil Avanza dari Aceh, sengaja ziarah ke makam beliau. Jadi apa yang ingin saya maksudkan? Orang-orang ketika masa hidupnya digunakan usianya, digunakan manfaat hidupnya untuk manfaat orang lain. Dia sebarkan ilmu, gurunya berada di Malalo, gurunya berada di Tanah Datar, berada di 50 kota, berada di Kampar, tapi murid-muridnya bisa sampai ke Aceh, bahkan sampai ke Maluku, sampai ke Patani, sampai ke Brunei, ke daerah-daerah lain semenanjung Asia Tenggara. Itu satu. Yang kedua, murid-muridnya ini mendoakan, dan murid dari murid mereka juga mendoakan, bahkan menziarahi kubur mereka. Kita masih hidup. Jangan-jangan di masa hidup ini saja orang lupa mendoakan kita, apalagi setelah kita mati nanti. Ini pelajaran pertama yang penting. Ternyata ada orang yang dia hidup dulu tak pernah kita berjumpa dengan dia, tapi hari ini kita masih berkunjung kepada dia. Mudah-mudahan kita nanti meninggal kita ada orang yang tetap mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, setiap orang ini kan punya jatah, usianya terbatas, tapi bisa panjang dengan amal soleh yang kita buat. Bisa panjang dengan berbagai kebaikan yang pernah kita buat di dunia, dan orang mengenang setelah kita meninggal, sehingga seakan usia kita itu tak hanya 70, tapi boleh jadi seperti Syekh Abdurrahman kakek Buya Hamka itu meninggal 1899. Sekarang sudah berapa tahun yang sekarang berarti? Berarti 100 tahun lebih kita masih datang. Usia beliau tidak sampai usia 130 tahun. Di atas 100 tahun memang, tapi sekarang sudah lebih 130 kita datang juga. Maka usia yang panjang itu menurut tafsiran sebagian ulama, kan kita kadang doakan orang usia panjang, semoga usia panjang, mudah rezeki segala macam. Makna usia panjang itu usianya tetap sesuai takdir Allah 60, 70, 80 atau berapa saja, tapi setelah meninggal dia seakan hidup dalam kalbu orang-orang setelahnya, sehingga dikunjungi, didoakan, diziarahi, dan orang berbuat baik atas nama dia nanti mengalir untuk dia. Bapak Ibu, kita bisa untuk mencetak usia panjang itu. Kesempatan masih ada. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu insyaallah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya ingatkan bahwa berziarah kubur itu tidak ada satupun bermakna syirik. Kalau ada perbuatan orang di kubur yang dianggap syirik, itu belum tentu pasti syirik. Tapi orang ketika ziarah kubur, bahasa kita mengunjungi kuburan. Katakan Syekh Abdurrahman mengunjungi kuburan Syekh Abdurrahman. Kalau mengunjungi bukan beribadah. Beda tidak berkunjung dengan beribadah? Beda atau sama?
Dari katanya saja sudah beda. Maka tidak benar jika mengunjungi kuburan disebut beribadah kepada kuburan. Itu perlu diingat. Kita ketika mengunjungi kuburan, kita ziarah kubur bahasa Arab tapi mengunjungi bahasa kita. Apa yang kita lakukan ketika ziarah kubur? Pertama baca salam sesuai ajaran Nabi. Yang kedua mendoakan orang yang kita maksud dan orang-orang yang dimakamkan di sekitar orang yang kita maksud. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita berdoa di situ, berdoa kita kepada Allah, bukan berdoa meminta kepada orang yang dikubur yang kita kunjung, tapi berdoa kita kepada Allah. Kenapa kita berdoa di situ? Karena di situ adalah tempat orang-orang yang dicinta Allah. Sehingga rahmat Allah lebih banyak di tempat itu dibanding tempat lain yang rahmat Allah tidak turun seperti tempat mereka. Mereka orang saleh. Di antara bukti saleh, sudah lama mereka meninggal kita kunjungi. Sudah lama mereka meninggal murid-murid baca Fatihah. Sudah lama mereka meninggal ilmu mereka masih menyebar, masih diamalkan orang, masih diajarkan orang. Maka mereka orang-orang saleh, orang-orang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmat di tempat itu, rahmat yang lebih banyak dibanding di tempat lain. Maka kita berdoa di saat kita berada di tempat itu. Jadi itu yang kita buat. Baca salam, kita doakan, dan kita berdoa untuk kebaikan kita di tempat yang penuh dengan rahmat. Paham Bapak Ibu? Maka ziarah kubur tidak benar bila dituduh, difitnah sebagai ibadah kepada kuburan. Bapak Ibu, tidak usah kita berteori. Bapak Ibu kalau ke kuburan ngapain? Apa Bapak Ibu buat? Bapak-bapak apa Pak? Kalau ke kuburan apa yang Bapak buat? Baca salam satu, doakan. Siapa yang didoakan? Bersih-bersih. Kita doakan. Baru baca doa. Doa untuk orang dikubur dan untuk kita dan untuk umat Islam. Betul? Kira-kira syiriknya di mana? Ini kan pengalaman nih, bukan teori. Orang sudah datang ke kuburan nih. Syiriknya yang bagian mana kira-kira? Tidak ada syiriknya, Bu. Masa ibu yang awam yang mohon maaf tidak berdalil Quran dan Sunnah tak menghukumi syirik, tapi orang merasa berdalil Quran dan Sunnah mengatakan syirik. Paham maksud saya? Ibu-ibu aja paham, bapak-bapak paham bahwa kita datang itu amaliyah kita tidak berbuat syirik. Dan tidak ada umat Islam yang dulu kalau ke kubur itu meminta kepada yang dikubur. Kalau ada satu-satu orang minta begitu, kemungkinan karena ketidaktahuan. Bukan karena dia benar atau karena keyakinan dia dan dia benar dalam keyakinan itu. Tapi karena ketidaktahuan. Kalau orang tidak tahu, tugas kita apa? Ngasih tahu. Kalau orang lupa, mengingatkan. Kalau orang salah, meluruskan, membenarkan, bukan menghukum mereka tanpa membenarkan, tanpa klarifikasi apa yang mereka buat. Sepakat? Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ziarah kubur tidak beribadah kepada yang dikubur. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, kita mesti pertahankan ini, yakini ini, dan generasi kita ajarkan kita ziarah kubur adalah bersalam, mendoakan orang yang dikubur. Kenapa kita doakan? Kenapa kita kunjungi? Menunaikan hak mereka. Bukankah kita hari ini bisa melaksanakan agama, bisa tenang, bisa jelas agama karena jasa para ulama dulu? Bukankah kita bisa baca Fatihah, kita bisa sholat karena orang tua kita mengajarkan dulu? Karena guru, karena orang tua itu telah berjasa kepada kita, orang sekitar kita dan orang setelah kita tunaikan hak mereka
mendoakan mereka. Itu saja. Mau dibalas dengan apa kira-kira mereka itu? Mau kasih mobil? Nggak berguna bagi mereka. Kasih rumah? Nggak manfaat bagi mereka. Yang manfaat doa, amal saleh, dan segala yang bersifat maknawi untuk mereka. Jadi paham Bapak Ibu? Kita tidak beribadah kepada di kubur, tapi kita mendoakan orang yang kita maksud sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.